Lapangan bola amatlah lebar, tempat pemain banyak bertemu. Bersabar ketika belajar, itulah kunci mendapat ilmu. Shalom, Sampurasun. Kita bertemu lagi dalam renungan malam. Hari ini hari Senin tanggal 20 April 2020 dalam episode ke-98. Terima kasih saudaraku sudah setia selalu mendengarkan dan menonton renungan malam kita dan renungan pagi. Biarlah kita dibawa semakin dekat pada Tuhan. Kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami, karena kasih karunia-Mu yang membawa kami dalam sukacita, damai sejahtera, dan semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami menikmati segalanya hanya karena kemurahan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan pelajaran yang akan kami pelajari supaya kiranya membawa kami pada pemahaman yang semakin kuat akan firman Allah yang harus kami ikuti, kami turuti, dan kami imani bersama-Mu di dalam kasih karunia-Mu saja Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Judul renungan malam kita hari ini adalah pengalaman, dan kita akan mulai dengan membaca ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar pembahasan kita pada malam ini. Kita mulai dari Roma 2 ayat 4. Firman Tuhan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat berikutnya Titus 3 ayat 4-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat ketiga dalam Markus 12 ayat 28-31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Demikian ayat yang kita akan bahas dalam renungan malam kita. Kita masuk pada pembahasan. Judul pelajaran kita pengalaman. Saudaraku, dalam Roma 2 ayat 4 dan Titus 3 ayat 4 dan 5. Bagaimanakah kita mengalami kebaikan, kesabaran dan pengampunan, kebaikan dan kasih Allah? Mengapakah penting bahwa iman kita bukan hanya merupakan suatu abstrak pengetahuan intelektual, tetapi merupakan sesuatu yang sesungguhnya kita alami? Pada saat yang sama, dalam cara apakah pengalaman kita dapat bertentangan dengan Alkitab dan bahkan menyesatkan iman kita? Pengalaman adalah bagian dari keberadaan manusiawi kita. Pengalaman mempengaruhi perasaan dan pikiran kita dengan cara yang kuat. Allah telah merancang kita sedemikian rupa sehingga hubungan kita dengan ciptaannya dan bahkan dengan Allah sendiri berkaitan secara signifikan dibentuk oleh pengalaman kita. Adalah kerinduan Allah agar kita mengalami keindahan dari hubungan, seni, musik, dan keajaiban penciptaan sebagaimana dengan sukacita keselamatan serta kuasa janji-janji firman-Nya. Agama
dan iman kita lebih dari sekedar doktrin dan keputusan rasional. Apa yang kita alami secara signifikan membentuk pandangan kita akan Allah dan bahkan pemahaman kita terhadap firman-Nya. Tetapi kita juga perlu melihat dengan jelas keterbatasan dan ketidakcukupan pengalaman dalam mengetahui kehendak Allah. Amaran apakah yang ditemukan dalam 2 Korintus 11 ayat 1-3? Apakah yang hendak dikatakan ayat-ayat ini kepada kita mengenai batasan-batasan mempercayai pengalaman kita? Pengalaman kita sangat menipu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara secara alkitabiah, pengalaman perlu ditempatkan pada tempat yang tepat. Pengalaman perlu diuji, ditafsirkan, dan dibentuk oleh Alkitab. Kadang-kadang kita ingin mengalami sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak firman Tuhan. Disinilah kita perlu belajar mempercayai firman Tuhan di atas pengalaman dan keinginan kita. Kita harus waspada dan memastikan bahwa pengalaman kita harus selalu selaras dengan firman Tuhan dan tidak bertentangan dengan pengajaran Alkitab yang jelas. Iman di mana kasih Allah dan kasih kepada sesama manusia dalam Markus 12 ayat 28-31 adalah hukum yang terutama. Dengan jelas adalah suatu iman di mana pengalaman juga penting. Mengapakah pada saat yang sama penting bagi kita untuk selalu menguji pengalaman kita melalui firman Allah? Ini adalah suatu pertanyaan yang penting bagi kita. Karena apa? Ketika kita mengalami satu pengalaman yang sukses, yang membawa kita kepada kebanggaan, rasa syukur, sukacita yang tak terbatas, dan semangat untuk menjalani masa depan, kita kira itu adalah satu pengalaman yang merupakan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan mengarahkan kita pada jalan-jalan yang diarahkan dan diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus tetap menguji, kita harus tetap waspada dengan segala pengalaman kita. Jangan sampai ketika kita mengingat pengalaman kita, kita menentukan arah tafsiran kita akan Alkitab sesuai dengan pengalaman yang kita alami sebelumnya. Itu akan membawa kita pada kesesatan, saudara. Oleh karena itu, tetaplah uji segala sesuatu yang sudah kita alami. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah mengikuti arah pondasi kehendak Allah yang sebenarnya dalam hidup kita? Bila itu tidak sesuai dan itu bertentangan, sebagus apapun pengalaman kita, sehebat apapun keberhasilan kita, jangan sampai kita meletakkan pengalaman kita di atas doktrin kebenaran Alkitab. Karena apa? Tuhan selalu memberi kepada kita arahan melalui firman-Nya. Tidak ada satupun isi Alkitab yang mengarahkan kita pada kehancuran. Semua mengingatkan kita pada batasan yang tepat. Semua mengajarkan kita pada arah yang jelas. Semua mengingatkan kita untuk menghindari hal-hal yang tidak benar yang sudah dicontohkan melalui firman Allah, Alkitab yang tertulis. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu hidup dalam kebenarannya. Pengalaman biarlah mengikuti kehendak Allah saja. Demikian renungan malam kita pada saat ini. Kiranya kita dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya jangan sampai kami mengutamakan pengalaman untuk jadi panduan menafsirkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang menerangkan kepada kami apa yang ada dalam Alkitab tersebut. Biarlah kami diarahkan sejalan dengan kehendak-Mu saja Tuhan, dan kami tetap hidup
dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, untuk segala yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami mensyukuri apapun itu, dan biarlah kehendak-Mu yang menolong kami melewati segala kondisi yang ada di sekitar kami, untuk kemuliaan-Mu saja, keselamatan dan kesehatan kami. Tuhan, terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Siang panas membuat dahaga, jika hujan lain cerita. Kalau benci menguras tenaga, lebih